Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan pada hari ini diambil dari dua bacaan Ekaristi pada hari Jumat, yakni Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42 dan kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Judul renungan ini adalah Berani Menjadi Orang Miskinnya Tuhan. Dalam Injil kembali diperdebatkan siapakah Yesus itu. Apalagi yang dapat dikemukakan Yesus sebagai bukti bahwa karyanya dilaksanakan melalui Bapa, bahwa pekerjaan-pekerjaannya adalah firman yang mewahyukan Bapa. Tetapi lawan-lawan Yesus tidak percaya terhadap pernyataan karya ilahi Yesus, bahwa Ia dan Bapa adalah satu, bahwa Bapa di dalam dirinya dan Ia di dalam Bapa. Jika mereka menyebut para hakim sebagai Allah-Allah karena mereka mengambil bagian dalam karya penghakiman ilahi, mengapa orang-orang keberatan jika Yesus disebut anak Allah? Karena Bapa telah menguduskan dan mengutus Dia ke dunia. Para hakim disebut sebagai Allah-Allah karena jabatan yang mereka miliki. Para hakim memiliki kuasa untuk mengadili dan menentukan apakah seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak, dihukum atau tidak. Karena mereka meyakini bahwa penghakiman berasal dari kehendak dan penghakiman Allah. Pekerjaan-pekerjaan Yesus telah memberi kesaksian tentang Bapa. Namun di sisi lain, Injil juga mengisahkan bagaimana banyak orang datang kepada Yesus untuk menerima kesaksian dari tanda-tandanya dan dari kesaksian Yohanes. Mereka datang karena percaya kepada Yesus. Dalam bacaan pertama berisi tentang ungkapan hati Yeremia. Sebenarnya Yeremia terkejut dan hampir putus asa. Ia mempersalahkan Allah karena Allah membujuk Yeremia untuk mau menerima tugas yang hanya memberikannya tertawaan dan cemoohan sepanjang hari. Ia berpikir untuk meninggalkan tugasnya sebagai seorang nabi. Kemudian dalam krisis yang menyedihkan, Yeremia mengakui bahwa firman Allah seperti api dalam tulangnya, sehingga ia tidak dapat menahannya. Firman Allah hanya memberikan caci maki, kehilangan sahabat, dan ancaman kematian. Meskipun demikian, ia tahu bahwa Allah bersamanya dan bahwa penganiayanya tidak akan menang. Dengan penuh kepercayaan, ia kemudian berseru kepada Allah untuk membalaskan musuh-musuhnya. Pesan kedua bacaan ini untuk kita adalah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang yang dekat dengan Allah itu adalah menderita dan penuh pencobaan. Orang yang mengikut Yesus pastilah menanggung salibnya. Seperti Yeremia, karena firman Allah kehilangan banyak hal, demikian juga mungkin dengan kita. Karena percaya kepada iman yang kita yakini, kita dapat kehilangan sahabat, kita dibenci, diolok, diejek. Tetapi jika kita tekun dan setia, kita akan memperoleh ganjaran. Kita dijauhi teman karena kita berpegang pada kebenaran. Misalnya, ada orang yang mengajak kita untuk tidak berbuat jujur dan kita menolak. Karena penolakan itu kita dijauhi dan diejek sebagai seorang sok kudus. Ketika kita menjadi orang yang berbeda di tengah banyak orang yang sama, kita akan berusaha diasingkan. Misalnya, dalam suatu kelas, jika di dalam kelas itu sudah biasa mencontek, maka ketika kita tidak kompromi dengan mencontek, kita akan disisihkan. Kita mungkin akan kehilangan pekerjaan kita, juga karena tidak mau menyuap, menjilat, dan korupsi. Kita mungkin akan ditindas orang lain ketika kita selalu bersikap baik. Kita dalam hidup bersama, kita adalah orang yang rajin, berbeda dari antara yang lain, maka dia akan dimusuhi dan dianggap hamba mata. Ketika seorang frater rajin belajar, maka frater yang lain akan mengatakan, "Mau ke Romanya kau?" atau cari nilai. Masih banyak hal lain yang dapat kita lihat. Orang-orang demikianlah yang disebut dalam bacaan pertama sebagai orang miskin. Pada konteks ini, orang miskin menunjuk kepada orang yang dianiaya oleh manusia dan ia sepenuhnya mengandalkan Tuhan.
Mereka disebut sebagai orang miskin Tuhan dan mereka akan memperoleh keselamatan. Kita juga diingatkan untuk tulus dan jujur menilai sesama kita. Biasanya jika kita sudah membenci seseorang, kita akan menganggap semua yang dilakukannya adalah salah. Kendati pun hal itu baik, rasa benci telah membutakan mata kita. Terlebih jika orang tersebut kita anggap sebagai saingan kita. Kita berusaha untuk menjelek-jelekkan agar ia dipandang buruk oleh orang lain. Sama seperti Yesus yang selalu dibenci orang Yahudi, Yesus dianggap sebagai saingan mereka karena Yesus dapat mengambil simpati masyarakat. Dengan perkataan, perbuatan, tutur kata, kebijaksanaan Yesus, ia menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah, sehingga banyak orang percaya karena belum ada sebelumnya orang yang dapat melakukan seperti apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus. Orang Yahudi, orang Farisi, menganggap Yesus sebagai ancaman karena dengan kehadiran Yesus, pamor mereka menurun. Kehadiran mereka tidak dilirik masyarakat lagi, sedangkan orang-orang sederhana yang tidak menganggap diri sebagai pemilik kuasa, ahli kitab, pemimpin, membuka hatinya kepada Allah sehingga mereka mampu melihat kehadiran Allah dan diri Yesus. Saudara-saudara, marilah kita bersikap tulus, jujur, dan senantiasa setia dalam salib kita, kendati pun karenanya kita kehilangan banyak hal karena Allah akan mengganjar kita. Semoga renungan ini berguna untuk kita semua. Semoga. Pace e bene.